Pada tanggal 9 Maret 1903, di sebuah sudut bernama Jatinegara, Weltevreden, Batavia, atau yang kini lebih akrab dikenal sebagai Jakarta, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan mengukir sejarah bangsanya dengan nada dan kata. Dia adalah Wage Rudolf Supratman, nama yang kini bergema dalam setiap detak lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Namun, di balik keagungan itu tersembunyi sebuah perjalanan hidup yang penuh liku, gejolak, dan pengorbanan heroik yang tak terhingga. Kisah hidupnya adalah cerminan perjuangan sebuah bangsa yang haus akan kemerdekaan. Masa kecil Wage bukanlah kemewahan. Ayahnya, Jumeno Senen, adalah seorang sersan di KNIL, Tentara Kolonial Belanda, dan ibunya bernama Siti Senen. Keluarga Supratman seperti banyak keluarga pribumi lainnya merasakan langsung beratnya hidup di bawah cengkraman penjajahan. Sejak dini, Wage menunjukkan bakat yang luar biasa di bidang musik. Ia tak hanya tertarik pada nada, tetapi juga pada esensi di baliknya, kekuatan musik sebagai bahasa universal. Pendidikan awalnya ia tempuh di Sekolah Dasar Angka 2 di Jatinegara. Namun untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik, ia kemudian berpindah ke Makassar pada usia 7 tahun mengikuti kakaknya Rukiem yang telah bersuami seorang pejabat. Di Makassar, W.R. Supratman masuk ke Tweede Inlandse School, sekolah kelas 2 untuk para pribumi. Disinilah selain mulai menyerap berbagai pengetahuan, dia juga menyaksikan langsung diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Kondisi sosial politik yang penuh tekanan ini membentuk pandangan kritisnya terhadap penjajahan. Ia melanjutkan pendidikannya di Normal School, sekolah guru, dan memperoleh ijazah Klein Ambtenaar. Latar belakang pendidikan inilah yang memberinya bekal awal untuk berinteraksi dengan masyarakat dan memahami realitas sosial bangsanya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, W.R. Supratman memulai karirnya sebagai seorang guru. Ia mengajar di sebuah sekolah di Makassar, berinteraksi langsung dengan anak-anak pribumi dan merasakan betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan bangsa. Namun, jiwanya yang merdeka tidak bisa terkurung dalam rutinitas mengajar. Ia memiliki hasrat yang lebih besar untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Pada tahun 1920-an, ia mulai merambah dunia jurnalistik, sebuah profesi yang sangat riskan di era kolonial, namun memberinya panggung untuk berjuang. Ia bergabung dengan Surat Kabar Kaum Muda di Bandung, kemudian pindah ke Sinpo di Batavia, sebuah media yang dikenal progresif dan berani menyuarakan kepentingan pribumi. Melalui tulisan-tulisannya, ia mengkritik kebijakan kolonial yang menindas, mengangkat isu-isu sosial, dan membakar semangat nasionalisme di kalangan pembaca. Setiap kata yang ia tulis adalah peluru yang ditembakkan ke jantung penjajahan. Meskipun ia tahu betul resiko yang dihadapinya. Kebenaran harus disampaikan meskipun langit akan runtuh. Mungkin itulah yang ada di benaknya. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang wartawan, bakat musiknya tidak pernah padam. Justru musik menjadi medium paling ampuh untuk menyalurkan idealismenya. Ia belajar biola secara otodidak dan juga dari iparnya, Willem van Eldik, seorang musisi dari Belanda. Dengan biolanya ia tidak hanya memainkan melodi yang indah, tetapi juga melahirkan karya-karya yang penuh makna kebangsaan. Ia adalah bagian dari Black and White Jazz Band, sebuah grup musik yang memadukan elemen-elemen jazz dengan sentuhan lokal. Namun, dari semua karyanya, satu yang akan mengubah segalanya. Pada tahun 1924, di tengah hiruk-pikuk perjuangan yang semakin memanas, W.R. Supratman mulai menggubah sebuah lagu yang akan menjadi jiwa bangsa. Inspirasinya datang dari berbagai arah, dari semangat para pemuda yang berjuang, dari penderitaan rakyat, dan dari kerinduan akan kemerdekaan. Ia menuangkan semua itu dalam melodi yang kuat dan lirik yang menggugah. Lagu itu adalah Indonesia Raya. Proses penciptaan Indonesia Raya adalah refleksi dari kondisi pada zamannya. Setiap nada, setiap kata lahir dari pergolakan batin dan pengamatan mendalam terhadap realitas. Ia tidak menulis lagu tentang cinta ataupun hiburan.
melainkan sebuah deklarasi kemerdekaan yang dituangkan dalam sebuah harmoni. Ia menyelesaikannya di Kuitang, Batavia, sebuah tempat yang menjadi saksi bisu lahirnya mahakarya itu. Momen bersejarah itu akhirnya tiba. Pada tanggal 28 Oktober 1928, ribuan pemuda dari berbagai organisasi berkumpul dalam Kongres Pemuda II di gedung Ostjava Bioskop Batavia. Suasana penuh semangat, optimisme, namun juga ketegangan. Di tengah-tengah rapat itu, seorang pemuda bernama Wage Rudolf Supratman berdiri. Dengan biolanya ia memainkan melodi yang belum pernah didengar sebelumnya. Itulah Indonesia Raya. Ia membawakannya secara instrumental, sebab pada masa itu menyanyikan lagu kebangsaan secara terang-terangan bisa memicu penangkapan oleh pihak Belanda. Reaksi hadirin begitu luar biasa, ada keheningan yang syahdu, kemudian disusul oleh riuh rendah tepuk tangan. Lagu itu seperti kilat yang menyambar, membakar semangat nasionalisme yang telah lama terpendam. Indonesia Raya adalah sebuah persatuan, sebuah ikrar yang menegaskan identitas bangsa yang satu dari Sabang sampai Merauke. Disinilah pada kongres yang sama lahirlah Sumpah Pemuda, sebuah janji sakral untuk satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Lagu Indonesia Raya menjadi mars yang mengiringi janji tersebut. Setelah diperdengarkan di Kongres Pemuda, Indonesia Raya menyebar dengan cepat, menjadi lagu wajib bagi setiap pertemuan pergerakan nasional. Liriknya yang ditulis dengan penuh semangat dihafalkan oleh setiap pejuang. Namun, popularitas lagu ini juga menarik perhatian pemerintah kolonial Belanda. Bagi mereka, Indonesia Raya adalah ancaman serius terhadap kekuasaan mereka. Liriknya yang berani, "Hiduplah Indonesia Raya," dianggap menghasut dan memberontak. W.R. Supratman menjadi target utama. Ia terus-menerus diawasi, diburu, dan hidup dalam pelarian. Namun ia tak gentar. Ia terus menulis dan menyebarkan semangat perjuangan melalui musik dan kata-kata. Pada tahun 1930, pemerintah Belanda secara resmi melarang lagu Indonesia Raya dinyanyikan di depan umum. Namun, larangan itu justru membuatnya semakin terkenal dan dinyanyikan secara sembunyi-sembunyi, menjadi simbol perlawanan yang tak terpadamkan. Beberapa kali W.R. Supratman dijebloskan ke penjara. Catatan sejarah menyebutkan ia pernah ditahan di Kalisosok, Surabaya. Di dalam penjara ia mengalami berbagai bentuk penyiksaan, baik secara fisik maupun secara mental. Kondisi ini secara perlahan menggerogoti kesehatannya. Namun tekadnya tak pernah padam, bahkan dalam sel sempit jiwanya tetap bebas, berteriak kemerdekaan. Ia tahu bahwa perjuangannya adalah investasi untuk masa depan bangsanya. Perjuangan yang tiada henti, tekanan fisik dan mental dari penjara, serta kondisi hidup yang serba sulit pada akhirnya berdampak fatal pada kesehatan W.R. Supratman. Ia menderita sakit paru-paru yang parah, tubuhnya yang kurus, kering, dan ringkih tak mampu lagi menahan beban perjuangan. Pada tanggal 17 Agustus 1938 pukul 1 dini hari di rumah kakaknya Rukiem di Jalan Mangga 21 Surabaya, W.R. Supratman mengembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal dunia pada usia yang sangat muda, usia 34 tahun. Ironisnya, ia wafat tepat pada tanggal yang kelak akan menjadi hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ia tak sempat menyaksikan momen agung yang telah ia perjuangkan dengan segenap jiwa raganya. Detik-detik terakhirnya dihabiskan dalam penderitaan fisik, namun diyakini dengan keyakinan teguh akan kemerdekaan bangsanya. Pemakamannya dilakukan secara sederhana, namun duka mendalam menyelimuti para pejuang dan mereka yang mengenal kiprahnya. Jasadnya kini bersemayam di TPU Kapasan, Surabaya, sebuah tempat peristirahatan terakhir bagi pahlawan tanpa tanda jasa. Meskipun tak sempat merasakan manisnya kemerdekaan, Wage Rudolf Supratman meninggalkan warisan abadi yang tak ternilai harganya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, sebuah lagu yang tak lekang oleh waktu, terus berkumandang dari Sabang sampai Merauke. Dari generasi ke generasi, lagu ini adalah identitas kita, pengingat akan perjuangan dan simbol persatuan. Untuk menghormati jasa-jasanya, pemerintah Indonesia melalui surat keputusan Presiden RI nomor 16 tahun 1971 pada tanggal 20 Mei 1971,
secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Wage Rudolf Supratman. Sebuah pengakuan atas pengorbanan dan kontribusinya yang tak terhingga bagi bangsa. Rumah terakhirnya di Surabaya kini diabadikan sebagai Museum W.R. Supratman, di mana benda-benda peninggalannya seperti kursi, dipan, dan replika biola dipamerkan, menjadi saksi bisu perjuangan seorang komponis. Biolanya yang asli, sebuah alat musik yang menjadi saksi bisu penciptaan Indonesia Raya, kini tersimpan rapi di Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Setiap kali kita melihatnya, kita diingatkan akan melodi yang membakar semangat kemerdekaan. Lebih dari itu, tanggal kelahirannya 9 Maret juga telah ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional. Sebuah pengakuan atas kontribusinya yang tak hanya sebagai pencipta lagu kebangsaan, tetapi juga sebagai figur yang menginspirasi dalam dunia musik Indonesia. Wage Rudolf Supratman, namanya adalah simbol keberanian, patriotisme, dan pengorbanan. Ia adalah pahlawan yang mengajarkan kita bahwa seni bukanlah sekedar hiburan, melainkan kekuatan transformatif yang mampu mengubah sejarah. Kisah hidupnya adalah pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari tetesan keringat, darah, dan air mata para pahlawan seperti dirinya. Ia telah pergi, namun melodi abadi Indonesia Raya akan terus menjaga api semangat perjuangan di hati setiap anak bangsa.